Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa dalam mata kuliah perencanaan pemasaran IKMA 4569. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada kali ini di sesi 5 kita akan membahas terkait dengan perencanaan komunikasi pemasaran yang ada di modul 5, modul kita di ruang baca virtual. Silahkan diakses perpustakaan digital Universitas Terbuka. Nah, baik, pada sesi ini kita memiliki kompetensi umum. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan perencanaan pemasaran serta aplikasinya dalam bauran pemasaran atau mix. Kompetensi khususnya apa? Pertama, mampu menjelaskan dan melakukan perencanaan komunikasi pemasaran dan penjualan personal. Selanjutnya, menjelaskan perencanaan komunikasi pemasaran, menjelaskan bentuk komunikasi pemasaran, menjelaskan perencanaan program periklanan, menjelaskan bentuk promosi penjualan, menjelaskan peran strategis promosi penjualan, menjelaskan perencanaan program hubungan masyarakat yang efektif. Nah, itu beberapa kompetensi umum. Dan berikut sumber belajar kita yang utama ada di modul 5 IKMA 4569 terkait dengan perencanaan pemasaran. Silahkan diakses kembali ruang baca virtual kita di perpustakaan digital Universitas Terbuka, dan silakan cari referensi yang relevan ya sebagai tambahan untuk menambah wawasan kita, untuk menambah khazanah keilmuan kita dalam pembahasan ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, untuk mencapai sasaran pemasaran, perusahaan perlu berkomunikasi dengan pelanggannya, baik pelanggan lama maupun pelanggan potensial. Ya, itu komunikasi adalah penting. Komunikasi pemasaran digolongkan menjadi pertama komunikasi impersonal. Contohnya iklan, display di titik penjualan, promosi penjualan, media elektronik, dan humas, videotron termasuk medsos, flyer, segala macam. Nah, ini komunikasi impersonal. Kemudian ada komunikasi personal atau orang ke orang langsung. Contohnya pertemuan langsung antara wiraniaga dengan pelanggan di pusat penjualan dan pusat informasi. Nah, ini baik secara konvensional tatap muka maupun secara virtual. Nah, karena dalam e-commerce juga ada nih komunikasi personal, kita melalui chat ya, jual beli melalui chat segala macam, itu juga komunikasi personal. Baik, perusahaan memiliki beragam teknik komunikasi yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau kombinasi, atau bauran komunikasi. Semuanya bergantung pada situasi, terutama anggaran, agar didapatkan efek komunikasi yang maksimum. Jadi komunikasi yang efektif itu seperti apa? Nah, ini tergantung situasi. Tahap pengembangan program periklanan. Nah, ini pengembangan periklanan ini, pertama, pengiklan perlu menetapkan sasaran iklan. Nah, bicara komunikasi itu bicara iklan. Kedua, mereka harus menetapkan anggaran yang memperhitungkan tahapan siklus hidup produk, pangsa pasar, dan basis konsumen.
persaingan, frekuensi iklan, dan tingkat substitusi produk. Ya, jadi anggaran ini ditetapkan pada pos-pos yang tertera berikut. Jadi pos-pos ini memiliki anggaran-anggaran. Ketiga, mereka harus memilih pesan iklan, menentukan bagaimana pesan dihasilkan. Jadi efektif atau tidaknya itu tergantung dari pesan iklan juga. Nah, efektif atau tidaknya penjualan suatu produk itu tergantung dari pesan yang disampaikan dalam iklan. Keempat, mereka harus memutuskan media yang akan digunakan. Keputusan ini menyangkut memilih jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan. Jelas, jadi ini adalah keputusan yang ini ya sangat penting. Yang kelima, memilih media yang membawa pesan tersebut. Baik, rekan mahasiswa, promosi penjualan merupakan kiat-kiat insentif ya, yang sebagian besar bersifat jangka pendek. Promosi ini bersifat jangka pendek. Jadi dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu yang lebih cepat dan atau lebih banyak oleh pelanggan. Nah, promosi penjualan menawarkan insentif untuk membeli. Jadi ada insentif untuk membeli. Nah, ini bicara tentang promosi atau iklan. Promosi penjualan dibedakan menjadi promosi konsumen, promosi perdagangan. Ya, promosi konsumen, promosi perdagangan. Oke. Ada promosi bisnis dan wiraniaga. Ya, kalau perdagangan contohnya potongan harga, tunjangan iklan dan pajangan dan barang gratis. Nah, promosi bisnis dan wiraniaga contohnya pameran perdagangan dan konvensi, kontes bagi wiraniaga dan iklan khusus. Nah, dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus menetapkan tujuan, memilih kiat, mengembangkan program, menguji coba, menerapkan dan mengendalikannya, serta mengevaluasi hasilnya. Promosi penjualan berhasil meningkatkan penjualan dan pangsa pasar jangka pendek, tetapi tidak berpengaruh untuk jangka panjang. Nah, ini ya kuncinya, promosi penjualan berhasil meningkatkan penjualan dan pangsa pasar jangka pendek, tetapi tidak berpengaruh untuk jangka panjang. Jadi hanya untuk memikat pelanggan. Hubungan masyarakat humas melibatkan berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau menjaga citra perusahaan atau tiap produknya. Kiat utama humas adalah publikasi, peristiwa, berita, pidato, kegiatan pelayanan masyarakat, dan media identitas. Dalam mempertimbangkan kapan dan bagaimana menggunakan humas, manajemen harus menetapkan tujuan pemasaran, memilih pesan dan sasaran humas, menetapkan rencana tersebut dengan hati-hati dan mengevaluasi hasilnya. Jadi harus jelas tujuannya dulu. Pemasaran itu apa? Hasil penerapan program media evaluasi dalam bentuk besarnya paparan dan penghematan biaya, perubahan kesadaran, pengertian sikap dan kontribusi penjualan dan laba. 5 fungsi. Nah, Departemen Humas. Pertama, hubungan antar
hubungan pers, publikasi produk, terus komunikasi perusahaan, lobby, dan pemberian nasihat. Oke, humas ini memiliki 5 fungsi. Dan di sini terdapat informasi yang sangat berharga bagi perusahaan. Humas di bidang pemasaran, khusus di bidang pemasaran ini membantu meluncurkan produk baru, karena humas juga berfungsi sebagai pengiklan atau yang menyampaikan promosi. Ini juga humas ya, membantu memposisikan kembali produk mapan. Jadi produk yang sudah masuk ke situs dewasaan, yang sudah mapan, itu diposisikan kembali. Positioning, membangun minat terhadap suatu kategori produk. Jadi suatu kategori produk tertentu itu dibangun oleh humas. Mempengaruhi kelompok sasaran tertentu. Oke, ini bicara segmentasi pasar. Jadi humas fokus pada suatu segmen tertentu. Nah, ini dipengaruhi, membangun kelompok dalam segmen tersebut. Membela produk yang menghadapi masalah publik. Nah, terkadang ada beberapa produk ini memiliki citra buruk atau citra negatif di publik. Nah, entah itu faktor persaingan bisnis atau memang faktor kekurangan dari produk itu sendiri. Nah, tugas humas ini membela produk yang menghadapi masalah publik. Jadi dibela ya produknya. Terus membangun citra perusahaan sehingga mendukung produknya. Jadi bukan hanya produknya saja yang kita bela, bukan hanya produknya saja yang kita promosikan atau kita besar-besarkan, tetapi membangun citra perusahaan itu juga penting, tidak kalah penting dengan produk itu sendiri. Baik. Nah, ini humas fungsinya di bidang pemasaran. Baik, keputusan utama dalam humas pemasaran. Alat-alat utama: publikasi, peristiwa, berita, pidato, ya, kegiatan pelayanan masyarakat, pemasaran berhubungan media identitas. Tujuannya membangun kesadaran, membangun kredibilitas, mendorong wirausaha dan penyalur, mengurangi biaya promosi. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, saran agar humas dan pemasaran dapat mencapai tujuan. Yang pertama, membangun kegairahan pasar sebelum iklan media dimulai. Oke, jadi sebelum dipublish, iklannya sebelum dipublish, sebelum ada promosi terhadap produk, dibangun dulu. Supaya pasar sudah memiliki tempat terhadap produk yang akan kita iklankan. Nah, jadi pasar telah memiliki tempat terhadap produk yang akan kita iklankan. Yang kedua, membangun basis pelanggan inti. Nah, membangun basis pelanggan inti ini berhubungan dengan segmentasi pasar tadi. Produk kita ini akan masuk pada segmen mana? Nah, kita masuk ke basis pelanggan inti. Kita bangun basis pada pelanggan inti. Membangun hubungan orang per orang dengan konsumen. Oke, sepakat. Yang keempat, mengubah pelanggan yang puas menjadi pendukung. Jadi pelanggan yang loyal
terhadap produk kita, pelanggan yang memang sudah mencintai produk kita, ini jadikan pendukung. Ya, kita ubah menjadi pendukung, kita kasih support, kita kasih ya semacam promo-promo pada pelanggan-pelanggan tersebut supaya menarik minat pelanggan untuk menjadi pendukung terhadap produk kita. Jadi secara tidak langsung ikut mengkampanyekan, ikut mengiklankan produk yang kita berikan. Oke. Yang kelima, mempengaruhi orang yang berpengaruh. Ini jelas orang-orang yang berpengaruh baik secara status sosial maupun status masyarakat, ya, sosial kultural, ini sangat berpengaruh ya. Jadi mempengaruhi orang yang berpengaruh ini untuk mempromosikan produk yang akan kita iklankan itu penting. Nah, agar produk kita lebih optimal dalam pemasarannya. Jadi kita gandeng orang-orang yang berpengaruh. Baik, ini saran agar humas dan pemasaran dapat mencapai tujuan. Rekan mahasiswa, ada bahan diskusi pada sesi kelima ini. Ada kalanya tayangan iklan suatu produk begitu membosankan, bahkan bagi sebagian orang. Iklan tersebut merupakan iklan norak atau tidak keren. Efeknya, banyak orang yang membicarakan iklan tersebut karena kejelekannya, karena kenorakannya. Nah, contoh guys, tahu nggak iklan sabun yang norak itu? Iklan yang mana? Oh iya, iklan sabun yang nggak keren itu ya. Itu mah iklan nggak jadul, gaya jadul. Nah, hampir semua orang membicarakan kejelekan iklan sabun tersebut. Nah, di sudut pandang pemasaran, justru banyaknya orang yang membicarakan iklan tersebut karena kenorakannya adalah salah satu bentuk keberhasilan kampanye iklan. Karena apa? Karena dibicarakan. Nah, jadi trending topik. Yang tadinya orang tidak tahu, jadi tahu. Nah, ini adalah strategi. Ya. Iklan menjadi sering disebut-sebut walaupun noraknya produk pun tersebut. Ya. Nah, ini adalah strategi. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Oke, silahkan berdiskusi rekan-rekan mahasiswa setelah kita mempelajari inisiasi atau inisiasi 5 tadi sesi 5 ini. Nah, ini kegiatan kita dalam Beton merangkum modul 5 sebagai bagian dari belajar mandiri yang bermanfaat, berpartisipasi dalam forum diskusi, ini sesi 5 ya, mengerjakan soal tes formatif ya, dan ini saya ingatkan lagi, tolong sesi 4 diselesaikan ya, diskusi sesi 4 selesaikan. Setelah menyelesaikan diskusi sesi 3 dan tugas 1 di sesi 3, nah, tugas 2 juga di sesi 5 ini, serta diskusi di sesi 5. Tolong dikerjakan semuanya ya, mengakses video terkait materi kuliah, membaca sekilas modul 6 untuk persiapan berikutnya. Oke, baik rekan mahasiswa, semangat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.